Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan paparan dari kelompok saya dengan NPM 1905040005. Lalu nama saya sendiri Muhammad Ridwan Sulistiono sebagai Project Manager. Selanjutnya adalah Quality Assurance atau QA dari Fatih Ali Safin dengan NPM 1905040028. Lalu yang terakhir adalah UI UX Design dari Nalindra Bagas Adinugroho dengan NPM 1905040013. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang job desk dari Project Manager. Job desk dari Project Manager adalah membentuk kelompok, registrasi Confluence, memasukkan anggota kelompok, menentukan sebuah project, membuat halaman untuk profile, lalu membuat halaman untuk dokumentasi proyek dari software, proses bisnis, dan lain-lain. Membuat satu halaman berisi timeline. Yang kedua adalah job desk dari QA adalah membuat rencana pengujian kasus, menafsirkan, membangun, dan mematuhi standar jaminan kualitas perusahaan. Melakukan analisis dari keluhan konsumen, mengembangkan standar baru untuk produksi sebuah proyek. Merekomendasikan dan mendokumentasikan perbaikan proyek, menyusun perencanaan produk menggunakan SOP atau standar operasi prosedur, lalu yang terakhir adalah berkolaborasi dengan tim internal untuk pemecahan masalah. Lalu dari job desk UI UX Design adalah mengembangkan tampilan agar lebih kekinian dan modern, menghidupkan rancangan desainer UX dan merancang UI dari sudut pandang pengguna, mengevaluasi tampilan sesuai dengan standar konsumen, lalu membuat modifikasi untuk pengembangan tampilan. Nah, nama dari sistem tersebut adalah sistem Fresco Wedding Organizer dengan beberapa kebutuhan yang harus ada di dalam website tersebut, yaitu adalah desain undangan, menyediakan wedding organizer, menyediakan catering, menyediakan dekorasi dan gedung, menyediakan makeup artist. Nah, dari sini mungkin nanti akan kita masukkan ke dalam kolom vendor. Nah, vendor yang akan kita ajak kerjasama, dari klien mengajak kerjasama, nanti kita akan membuat website tersendiri, kolom tersendiri untuk pemesanannya. Jadinya itu mungkin nantinya akan ada home, lalu nanti ada yang namanya itu paket pernikahan, lalu ada list vendor yang dibutuhkan. Mungkin nanti akan ada search juga buat mencari ketika mau pesan apa atau mau cari mau pesan di hotel apa, mau F&B-nya gimana, mau tim dokumentasi, entertainment-nya dari mana, nanti akan kita sediakan dan mungkin nanti akan dijelaskan di dalam software development dengan dokumentasinya. Nah, di sini mungkin saya bacakan sekalian visi dan misi dari wedding organizer itu. Itu nanti mungkin ini nanti akan dijadikan di dalam halaman utamanya. Visinya adalah menjadikan wedding organizer terdepan dan terpercaya, serta menjadi trendsetter dalam memberikan jasa penyelenggara pernikahan, menjadi partner yang terpercaya. Lalu, misinya adalah memberikan pemecahan terbaik dan terkonsep di bidang wedding. Yang kedua adalah memberikan pelayanan yang berkualitas dan kekeluargaan kepada pihak konsumen. Dan yang ketiga adalah mengembangkan potensi sumber daya manusia yang memiliki pihak konsumen. Nah, mungkin dari profilnya sudah cukup, kita akan langsung kepada halaman timeline project. Oke. Dari timeline project sendiri, timeline software developer dengan metode SDLC waterfall model. Nah, di sini kenapa kita menggunakan waterfall model? Karena itu memiliki beberapa manfaat, yaitu adalah keunggulan model pendekatan pengembangan software. Metode waterfall adalah pencerminan dari kepraktisan rekayasa yang bisa membuat kualitas software tetap terjaga.
Jenis model yang bersifat lengkap sehingga proses pemeliharaannya lebih mudah. Lalu dari model waterfall sendiri juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah model waterfall ini adalah lambatnya proses pengembangan perangkat lunak dikarenakan proses yang tidak bisa diloncat-loncat. Maka dari itulah model ini sangat memakan waktu dalam pengembangannya. Kelemahan yang lain, kinerja mungkin tidak optimal dan efisien. Tapi kenapa kita tetap mempertahankan dengan metode model waterfall? Ya, jadi metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, implementasi, dan lain-lain. Lalu metode waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan dan sangat sistematis. Contohnya pada gambar ini, dari minggu pertama kita melakukan analisis, yaitu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap. Kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang sangat lengkap. Lalu pada minggu kedua yang akan kita lakukan adalah desain web view. Nah, kenapa kita menggunakan web view? Mungkin kita memakai metode yang ada pada WhatsApp. Nah, WhatsApp sendiri ketika Anda menjalankan WhatsApp di dalam sebuah framework dari website maupun kita menggunakan Android, iOS, maka kecepatannya akan sama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena WhatsApp sendiri tidak memakan tempat di dalam aplikasi ponsel seperti Android maupun iOS. Nah, disitulah keunggulan dari yang namanya web view. Ketika kita menggunakan web view, kita hanya membuat tampilan di dalam website. Nah, dari tampilan website itu kita masukkan ke dalam tampilan yang agak berbeda di dalam WhatsApp. Jadinya itu kecepatan yang diambil itu akan sama, sehingga akan mengurangi yang seperti di dalam kelemahan-kelemahan di dalam metode waterfall tadi nanti akan kita talangi di dalam desain web view ini. Dalam tahapan ini, pengembangan akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Lalu minggu ketiga adalah implementasi, yaitu adalah tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program atau yang biasa dinamakan dengan source code. Nah, di sini mungkin kita memakai sistem CRUD, create, read, CRU, use, download, nah gitu. Lalu dari kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. Lalu yang keempat, ini minggu keempat kita adalah testing, integration dan testing, yaitu penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsinya pada software atau tidak, terdapat kesalahan atau tidak, seperti itu. Lalu pada minggu kelima adalah deployment dan verifikasi. Deployment itu yaitu adalah penyebaran. Nah, di sini pada tahap ini adalah klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut telah selesai dan disetujui. Tadinya ketika integration dan testing itu penguji adalah dari tim kami. Nah, ketika di deployment dan verifikasi itu dari klien juga ikut menguji apakah sudah cocok dengan permintaannya ataukah belum. Ya, setelah itu yang keenam, minggu keenam kita akan maintenance dan operation, yaitu adalah instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai yang disetujui. Ketika tadi kita sudah mendapatkan beberapa evaluasi dan kita perbaiki, lalu pada minggu ke-6 itu adalah target kita untuk menyelesaikan sebuah program tersebut
agar bisa langsung terrealisasikan dan sudah langsung dipakai. Ya, di sini mungkin nantinya kita akan memakai kita tidak memakai hosting, mungkin kita hanya akan menjual websitenya saja dengan model web view. Oke, ini mungkin tadi udah saya bacakan. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatih Alisafin tentang quality assurance. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian quality assurance. Yang pertama adalah data result, meliputi aplikasi version, OS type, OS version, file size apps, dan logo apps. Untuk aplikasi versi menggunakan versi 1, karena ini adalah aplikasi pertama dengan web view. Kemudian OS type meliputi Mac iOS, Windows, iOS, dan Android. Kemudian untuk OS version tersedia untuk semua versi. Semisal untuk Android dari Marshmallow, Nugget sampai sekarang bisa untuk Android 12. Kemudian file size apps-nya adalah 36 MB. Kemudian di sini adalah desain logo yang telah kami buat. Untuk status target di sini semua sudah terlaksana. Kemudian perancangan desain aplikasi. Yang pertama adalah desain halaman awal, menampilkan halaman identitas aplikasi, meliputi home, vendors, paket pernikahan, pencarian, dan profil dari perusahaan. Kemudian adalah desain pilih lokasi. Adalah menampilkan halaman memilih lokasi pengguna saat digunakan, meliputi form pencarian kota, daya tampung, dan harga. Untuk selanjutnya, desain navigasi layout. Menampilkan fitur bottom navigation, meliputi home, vendors, dan paket pernikahan. Selanjutnya adalah desain navigasi paket pernikahan. Menampilkan beranda awal, meliputi katalog penawaran, paket all-in, meliputi kota, kapasitas, dan harga. Yang terakhir adalah desain detail produk. Adalah menampilkan detail informasi, meliputi paket lengkap gedung maupun paket lengkap odol. Untuk desain status, di sini semua sudah terlaksana. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nalindra Bagas. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu software development. Nah, di sini ada software development. Sini menampilkan diagram atau flowchart yang menjelaskan alur yang nantinya sistem itu dijalankan. Selanjutnya, untuk penjelasan pada sistem ini yaitu terdapat beberapa menu navigasi, yaitu ada home, vendor, paket pernikahan, dan pencarian atau search. Home sendiri itu berisi tentang deskripsi dan profil pada perusahaan itu sendiri. Sedangkan vendor itu berisi tentang informasi beberapa vendor yang tersedia pada perusahaan itu. Sedangkan paket pernikahan itu berisi tentang pilihan paket pernikahan yang tersedia. Sedangkan pencarian atau search itu digunakan untuk membantu customer mencari sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di dalam vendor sendiri itu terdapat beberapa pilihan, antara lain ada lokasi atau venue, VNB, dekorasi, dan sebagainya. Kemudian di dalam pilihan pada menu vendor dan paket pernikahan akan disediakan beberapa pilihan rekomendasi dan disediakan menu search kategori untuk membantu customer mencari kategori yang dibutuhkan. Kemudian untuk full stack developer di sini developer membuat back end dan front end tampilan dengan menggunakan React JS dan nantinya akan diaplikasikan dalam bentuk web view. Sedangkan untuk tampilan Android yaitu developer menggunakan Android Studio. Kemudian ada beberapa hal mengenai Fresco Wedding Organizer, yaitu
Fresco Wedding Organizer sendiri itu memiliki tim inti, yaitu ada leader, staff manager, stooper, pengantin, dan PT vendor. Selanjutnya untuk dokumentasi. Nah, di sini dokumentasi ini berisi tentang web view website itu sendiri. Nah, di sini pertama itu web view dalam bentuk desktop. Nah, sini tampilan awalnya seperti ini. Jadi tampilan awal ini langsung masuk ke home yang berisi tentang Fresco Wedding Organizer beserta profil perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada pilihan vendor. Nah, di sini ketika kita klik vendor akan muncul pilihan-pilihan vendornya. Kemudian ketika kita klik salah satu pilihan vendor, misalnya ini saya klik pakai Alin, maka akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Jadi di sini ada beberapa pilihan, dan sini juga disediakan juga yaitu pencarian kategori, yaitu sini untuk membantu customer untuk mencari sesuai dengan kategori yang dibutuhkan. Dan untuk menu tampil pakai pernikahan juga sama, yaitu seperti ini tampilannya. Yaitu sini ada direkomendasikan beberapa pilihan beserta dengan pencarian kategorinya. Terus untuk web view smartphone, sini tampilan seperti ini. Itu tampilannya nggak ada bedanya dengan web view dalam bentuk desktop, cuma dalam posisinya berbeda. Kemudian ini tampilannya. Ini ada tampilan ketika milih pilihan vendornya. Kemudian ini ada ketika diklik pilihan paket vendornya, seperti ini tampilannya. Dan sini ada pilihan paket pernikahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.